Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang peran filsafat dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama ada hakikat pendidikan Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Menurut Al-Tomi Al-Shayban, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Kemudian, secara umum, pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam segenap aspek, baik jasmani maupun rohani, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian sumber dan dasar pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam. Islam adalah yang dipakai dalam sumber pendidikannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kemudian membahas mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan Islam adalah wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan kedua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Urgensi filsafat dalam pembelajaran PAI. Dalam menentukan filsafat, sekalipun dengan maksud sederhana, mempunyai kepentingan yang sangat besar bagi setiap pendidikan yang berusaha ke arah perbaikan, kemajuan, dan bangunan dasar. Pendidikan tidak akan eksis, berkembang, dan selaras dengan kemajuan apabila tidak berdasar pada pemikiran filsafat yang selalu disertai dengan perubahan serta pembaharuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Secara umum, George R. Knight menuturkan 4 urgensi mempelajari filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Kemudian yang kedua, memungkinkan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga, membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. Kemudian yang terakhir, memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistik dengan konteks dunia global yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam. Di dalam pemikiran pendidikan Islam tentunya terdapat tipologi atau madhab-madhab tentang pendidikan Islam. Pemikiran atau filsafat pendidikan Islam dapat dicermati dari pola pemikiran Islam yang berkembang di belahan dunia Islam pada periode modern ini. Pencerahan akal manusia membawa manusia kepada pendapat mengenai kemampuan akalnya yang bahkan tidak terbatas. Karena akal manusia bukan hanya mengukuhkan keberadaan manusia yang bebas, tapi juga memprediksikan kehidupan manusia di bumi sebagai kehidupan yang nyata. Dalam perspektif filosofis, pemikiran-pemikiran yang berkembang di seputar bagaimana menyiapkan konsep pendidikan yang berdimensi kebijaksanaan atau hikmah menjadi agenda tersendiri untuk menyiapkan perangkat pendidikan yang humanis, jujur, dan spiritualis. Pakar filsafat pendidikan Islam membedakan tipologi filsafat pendidikan menjadi beberapa tipologi, yaitu perennialis essentialis salafi, perennialis essentialis madhabi, modernis, perennialis essentialis kontekstual, falsifikatif, dan rekonstruksi sosial. Berikut adalah tipologi pemikiran filsafat menurut pakar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu perennial essentialis salafi, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis, regresif ke masa salaf atau klasik, konservatif, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salaf, wawasan kependidikan Islam yang berorientasi ke masa silam atau era salaf. Ciri-ciri pemikirannya yaitu menjawab persoalan pendidikan Islam dalam konteks wacana salafi, memahami nas dengan cara kembali ke salafi secara tekstual,
memahami ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, dan kurang adanya pengembangan serta elaborasi. Yang kedua yaitu tipologi perennialis madhabi. Tipologi ini bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis, regresif ke masa pasca salaf atau klasik, konservatif, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai para pendahulunya, serta secara turun-temurun. Mengikuti aliran, pemahaman dan pemikiran terdahulu yang dianggap mapan, wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan berorientasi masa silam. Ciri-ciri pemikirannya yaitu menekankan pada pemberian syarh dan hasyiyah terhadap pemikiran pendahulunya. Kurang ada keberanian untuk mengkritisi atau mengubah substansi material pemikiran para pendahulunya. Yaitu yang ketiga modernis, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bebas odifikatif tapi terikat oleh nilai-nilai kebenaran universal atau Allah, progresif dan dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntutan dan kebutuhan lingkungannya. Wawasan kependidikan Islam kontemporer. Ciri-ciri pemikirannya tidak berkepentingan untuk mempertahankannya dan melestarikan pemikiran dan sistem pendidikan para pendahulunya. Lapang dada dalam menerima dan mendengarkan pemikiran pendidikan dari manapun dan siapapun untuk kemajuan pendidikan Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu tipologi perennial esensialis kontekstual falsifikatif. Tipologi ini bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis, regresif dan konservatif, dengan melakukan kontekstualisasi dan uji falsifikasi rekonstruktif yang kurang radikal. Wawasan kependidikan Islam yang konken terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntunan perkembangan iptek dan perubahan sosial kultural yang ada. Ciri-ciri pemikirannya yaitu menghargai pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada era salaf, klasik, dan abad pertengahan. Mendudukkan pemikiran pendidikan Islam era salaf, klasik, dan pertengahan dalam konteks ruang dan zamannya untuk difalsifikasi. Yang kelima yaitu tipologi rekonstruksi sosial, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis, progresif dan dinamis, rekonstruksi sosial berkelanjutan yang dibangun dari bottom up, grassroots dan pluralisme, wawasan pendidikan Islam yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi percepatan perkembangan iptek, tuntutan perubahan yang tak terduga dan eksponensial, dan berorientasi ke masa depan. Ciri-ciri pemikirannya yaitu tidak menampilkan konstruk tertentu yang closed-ended, tetapi konstruk yang terus dikembangkan bolak-balik antara empirik dan konsep teori. Rekonstruksi sosial dikembangkan post-paradigmatik atau paradigmatiknya terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu implikasi filsafat pendidikan Islam terhadap pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, menurut tipologi perennialis esensialis salafi, yaitu tipologi ini menonjolkan wawasan kependidikan era atau era kenabian dan sahabat. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, dialog, diskusi, debat, dan pemberian tugas. Yang kedua, tipologi perennial esensialis madhabi. Materi pendidikan agama Islam diarahkan pada doktrin-doktrin dan nilai-nilai agama sebagaimana tertuang dalam
kitab-kitab karya ulama terdahulu yang berisi hal-hal mendasar dan esensial, serta mata pelajaran kognitif yang ada pada masa pasca salaf. Yang ketiga yaitu tipologi modernis. Tipologi ini menggunakan materi pendidikan agama Islam yang diarahkan pada penggalian problematika yang berkembang di lingkungan atau yang dihadapi oleh peserta didik, untuk selanjutnya dilatih dan diajarkan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut dalam perspektif ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Selanjutnya yaitu yang keempat, merupakan tipologi perennial esensialis kontekstual falsifikatif. Tipologi ini membantu peserta didik dalam menguak, menemukan, dan menginternalisasikan kebenaran-kebenaran masa lalu pada masa salaf al-sholih atau masa klasik dan pertengahan, menjelaskan dan menyebarluaskan ajaran dan nilai salaf atau para pendahulu yang dianggap mapan dan teruji oleh sejarah. Yang kelima yaitu tipologi rekonstruksi sosial, yaitu tipologi yang menggunakan materi pendidikan agama Islam diarahkan pada masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat dan diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui konsep dan pengetahuan yang telah dimiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.